Om Swastiastu. Gunapi Gatre anak-anak, untuk hari ini ketemu lagi dengan Ibu, masih tetap pembahasan yang sama, menciptakan keluarga sakinah kita di bagian 2. Okay? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Om Anu Badra Kartawiyanti Wiswata, Om Saksakra Saksapita Nabila. Okay? Sembari kita mengingat-ingat bagian pertama dulu, kita sudah bahas hakikat keluarga sakinah itu apa, kemudian mengapa kita harus menikah itu juga sudah kita bahas, dasar-dasarnya apa saja. Kita lanjut materi berikutnya, yakni ketujuan pawiwahan. Okay? Selanjutnya kita akan berbicara tentang tujuan perkawinan atau pawiwahan menurut agama Hindu itu apa saja. Yang pertama, melanjutkan keturunan. Kedua, membina rumah tangga. Ketiga, bermasyarakat. Keempat, melaksanakan pancayatnya. Kelima, terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir dan batin, di mana kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur material dan non-material. Kita jelaskan dulu yang pertama, melanjutkan keturunan. Setelah seseorang menikah, otomatis ketika orang lain bertanya dan tahu jawabannya bahwa status kita sudah memiliki pasangan, suami ataupun istri, pertanyaannya tentu, sudah berapa memiliki anak? Kenapa hal itu yang dipertanyakan pertama kali? Hal ini menandakan bahwa keturunan adalah menjadi tujuan utama daripada sebuah rumah tangga, di mana keturunan inilah yang akan melanjutkan kita sebagai orang tua, sebagai generasi kita untuk menjalankan kehidupan nantinya. Baik generasi dalam bidang keluarga, silsilah, adat istiadat, dalam bahasa Bali disebut sebagai sentana. Maka halnya penting bagi sebuah rumah tangga memiliki seorang keturunan untuk hormat kepada orang tuanya, cinta kasih terhadap sesamanya, dan berbakti kepada Tuhan. Di mana keturunan inilah yang akan menandakan bahwa sebuah rumah tangga itu bahagia atau tidak, salah satunya ini, keturunan yang menjadi unsurnya. Kemudian hal yang lain lagi, tujuannya adalah membina rumah tangga. Tentu setelah perkawinan atau pawiwahan, yang akan dibina adalah apa? Rumah tangga. Rumah tangga itu apa? Di mana rumah tangga adalah sebuah hubungan, sebuah keselarasan, sebuah keharmonisan dari dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang memiliki tujuan yang sama, memiliki cinta kasih yang sama, memiliki perasaan yang sama, untuk menjalankan sebuah hidup rumah tangga yang nantinya diharapkan menjadi teman, menjadi tempat berbagi, menjadi wadah untuk meluapkan kebahagiaan, menjadi sarana penghubung antara keluarga masyarakat, dan menjadi sebuah wadah untuk kita mencapai tujuan hidup. Itu rumah tangga. Yang dimana dalam rumah tangga itu harus dibina, dididik, ditempa,
oleh kepala keluarga sebagai nakodanya dan perempuan sebagai penumpangnya yang masing-masing harus memiliki kontribusi di dalam menjalankan hidup rumah tangga tersebut, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memberikan semangat. Kemudian berikutnya, kehidupan bermasyarakat. Mengapa tujuan perkawinan atau pernikahan itu adalah bermasyarakat? Tentu saja, setelah menikah, bahwa seseorang laki-laki dan perempuan tentu sudah masuk yang namanya kehidupan bermasyarakat. Masuk yang namanya membanjar atau menjadi pengerob dalam desa adat, desa pekraman. Tentunya dia sudah memiliki tanggung jawab lebih, tidak hanya kedua orang saja antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri saja atau bahkan anak saja, tetapi sudah kepada tanggung jawab juga dengan masyarakat. Menjadi warga masyarakat yang menjalankan kewajiban sebagai masyarakat itu seperti apa? Baik menyambut raya, baik pedun, baik membanjar, itu adalah sebuah kewajiban dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kemudian melaksanakan pancayatnya. Setelah menikah, otomatis menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang ibu rumah tangga. Tentunya tujuan daripada hidup manusia adalah melaksanakan yatnya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh yatnya, hidup pun untuk beriatnya, dan mati pun juga dengan yatnya. Tidak ada habis-habisnya manusia harus beriatnya, karena manusia memiliki hutang yang harus dibayar dengan melakukan yatnya. Sehingga dalam masuk masa perkawinan pun, sudah menikah pun, suami istri atau pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu wajib melaksanakan yang namanya pancayatnya. Baik dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusiatnya, dan budayatnya. Yang terakhir, terwujudnya keluarga yang berbahagia, lahir batin, di mana kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur material dan non-material. Nah, apa saja sih unsur material dan unsur non-material ini? Itu yang perlu kita ketahui. Unsur material itu sudah pasti berkaitan dengan kesiapan dari segi ekonomi. Mampu tidak seorang kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya? Itu menjadi tujuan daripada seorang laki-laki menjadi kepala keluarga. Kemudian unsur non-materialnya. Unsur non-material ini ada banyak sekali. Baik dari segi kebutuhan yang disebut sandang, pangan, dan papan. Yang dimana non-material ini tidak berupa materi saja, tetapi dia berupa sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami dan istri untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, sesuatu itu tentu adalah hal-hal yang berkaitan, satu, cinta kasih. Yang kedua, pengertian. Kemudian, kasih sayang. Apakah sudah istri itu merasa puas dengan suaminya, dan suaminya sudah puas dengan istrinya? Puas yang dimaksud adalah apa? Puas dalam bentuk sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia. Kemudian, unsur material itu kan sudah pasti harta, ekonomi. Non-material ini yang lebih sulit, bagaimana menimbulkan sebuah
kepuasan di dalam diri seseorang, suami dan istri itu dalam menjalankan hubungan, itu yang lebih sulit dibandingkan material. Kalau material, uang bisa dicari. Tapi kalau non-material, itu butuh yang namanya pemahaman, butuh yang namanya pengertian, butuh yang namanya kesadaran. Itu harus dipenuhi juga. Selain kita butuh uang, pemahaman kita seperti apa terhadap pasangan, pengertian kita bagaimana, kesadaran kita bagaimana, kita harus peka satu antara dengan yang lainnya. Sehingga terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir dan batin itu, yang disebut dengan keluarga sakinah itu, harus ditunjang oleh dua unsur ini, baik harta ataupun material, dan non-material itu sendiri. Seperti itu, ya. Kita akan berbicara tentang jenis perkawinan menurut sastra Hindu. Nah, dalam kitab Manawa Dharma Sastra, ada 9 cara perkawinan menurut Hindu. Yang pertama, Brahma Wiwaha, Dewa Wiwaha, Arsa Wiwaha, Prajapatya Wiwaha, Gandarwa Wiwaha, Upacara Pawiwahan Sadampati, Asuri Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisisasa Wiwaha. Kita akan bahas yang pertama dulu. Brahma Wiwaha adalah perkawinan yang paling terhormat, di mana keluarga wanita mengawinkan anaknya kepada seorang pria yang berbudi luhur, yang dipandang baik, yang dipandang pantas, berpendidikan, yang dipilih oleh orang tua gadisnya. Kemudian bentuk perkawinan ini dilakukan dengan memberikan seorang wanita tersebut kepada pria ahli Weda. Dipandang dia adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berbudi baik, yang diundang oleh pihak wanita. Ini termuat dalam Manawa Dharma Sastra bab 3.27. Kemudian Dewa Wiwaha itu adalah bentuk perkawinan yang dimana orang tuanya mengawinkan anak gadisnya kepada seorang pria yang telah berjasa. Berjasa dalam artian non materi ya di sini kepada keluarga si gadis ini, sehingga bentuk perkawinan yang dilakukan adalah dengan memberikan wanitanya ini kepada seorang, misalnya seperti pendeta, misalnya seperti orang yang sudah membantu keluarga tersebut, dibilang pahlawan keluarga itulah. Ini termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3.28. Kemudian Arsa Wiwaha. Ini adalah bentuk perkawinan orang tua mengawinkan anak gadisnya kepada seorang pria yang memberikan sesuatu atau materi di sini. Nah, sehingga bentuk perkawinan ini terjadi karena kehendak timbal balik balas budi anak-anak dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan, dengan menyerahkan misalnya apa? Sapi, babi, lembu, uang, menurut kitab suci. Ini termuat dalam Manawa Dharma Sastra bab 3.29. Kemudian Prajapatya Wiwaha. Ini adalah bentuk perkawinan yang direstui kedua belah pihak, baik dari keluarga laki maupun keluarga perempuan, di mana perkawinan ini menyerahkan seorang putri oleh ayah setelah terlebih dahulu menasihati kedua mempelai niki dengan mendapatkan restu yang berbunyi, semoga kamu berdua melakukan dharmamu, dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki. Ini termuat dalam Manawa Dharma Sastra bab 3.30. Berikutnya, Gandarwa Wiwaha. Ini adalah perkawinan atas dasar saling cinta, di mana salah satu atau kedua belah pihak niki, orang tuanya
keduanya atau salah satunya tidak ikut campur tentang perasaan anak mereka. Dan bentuk perkawinannya berdasarkan suka sama suka. Nah, ini termuat dalam kitab Menama Dewa Sastra bab 3.32. Kemudian upacara pawiwahan Sadapati. Nah, ini adalah upacara yang sangat sederhana, anak-anak. Biayanya sedikit, namun maknanya dikandung sangat tinggi sekali. Kenapa? Upakara atau banten yang digunakan dalam upacara pawiwahan ini mengandung simbol-simbol yang sangat lengkap sekali. Perkataan Sadampati Nike terdiri dari rangkaian kata-katanya. Sa artinya satu, dampa artinya tempat duduk atau bangku, ti artinya orang keseluruhan. Berarti Sadampati adalah orang-orang yang duduk bersama dalam satu bangku untuk menikah. Kemudian acuan upacara ini adalah lontar dan kawinan. Kemudian Asuri Wiwaha. Nah, ini adalah bentuk perkawinan mempelai laki-laki ini menerima wanita setelah terlebih dahulu memberikan harta sebanyak yang diminta oleh keluarga perempuan. Ini sudah jarang ya ada nih. Kemudian Raksasa Wiwaha, apalagi Niki. Bentuk perkawinan di mana si pria nikah selalu mengambil paksa seorang wanita dengan bentuk kekerasan. Zaman sekarang nikah sudah tidak ada. Zaman dahulu mungkin ya, tapi zaman sekarang kebanyakan pernikahan nikah adalah atas dasar cinta sama cinta. Nah, Paisaca Wiwaha, untuk perkawinan bila seseorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat mabuk. Ini sudah jarang ya dilakukan, dan bahkan ampuna gitu loh. Ada cara lain yang harus digunakan, tidak mesti dengan niki. Kalau zaman dulu mungkin ya, si A suka sama si B, kemudian si B tidak suka, si A melakukannya dengan magic. Itu mungkin dulu ya, tapi sekarang semoga tidak ada. Nah, nikah jenis perkawinan menurut sastra Hindu ada 9 ya, anak-anak. Baik, setelah bentuk-bentuk perkawinan atau jenis pawiwahan menurut sastra Hindu, kita akan bahas tentang rangkaian upacara perkawinan atau pawiwahan Hindu. Nah, di sini perlu diketahui anak-anak, dalam pengesahan atau suatu perkawinan itu dianggap sah, itu harus melibatkan 3 kesaksian. Yang pertama itu dewa saksi, yang kedua manusia saksi, yang ketiga buta saksi. Baik, dewa saksi, nikah adalah saksi mempejati dengan melaksanakan persaksian kehadapan Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana upacara dengan natap bantan pawiwahan mapi uning disanggah atau merajan. Nikah artinya dewa saksi nih. Mohon izin kepada Ida Sang Yang Widiwasa bahwa akan melaksanakan gerbang kehidupan yang baru dumugi dikasih kerahayuan, kelancaran, dan kelanggengan. Nikah tujuannya nggih, sembahyangnya nikah di perajan, mempejati dumun matur piuning. Yang kedua, nikah manusia saksi. Nah, niki dengan hadirnya perjuru desa adat, birokrat atau klien dinas biasanya, dan sanak keluarga atau undangan-undangan, para sahabat, teman. Nah, manusia saksi niki adalah kekerabatan yang menyaksikan bahwa akad nikah itu benar berlangsung dan benar adanya dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dianggap menjadi suatu perkawinan atau pernikahan. Disaksikan oleh adat, perjuru, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nikah butuh saksi. Butuh saksi niki adalah upacara membiakalenya. Nah, niki adalah
Buta yang menyaksikan biokala iki adalah tujuannya melepas mala, melepas sebelan, melepas letah agar bisa menjadi hubungan dari dua orang yang belum disucikan sehingga menjadi hubungan dua orang yang sudah disucikan dengan upakara biokala. Jika dibersihkan, dihalalkan hubungannya agar diresmikan, agar mendapatkan pengakuan baik dari desa yang widi, baik dari adat, keluarga, teman, dan budaya itu sendiri. Selain melibatkan 3 kesaksian dalam suatu perkawinan atau pawiwahan, dalam upacara perkawinan tersebut ada urutan upacaranya. Kita bahas dulu yang pertama, upacara di rumah pengantin perempuan. Iki ada upacara masiwaka atau melamar, madik atau meminang, mabiokale, pamit di sanggah meraja. Nah, yang pertama masiwaka atau melamar nikah adalah di mana rangkaian acaranya pihak laki-laki datang ke pihak perempuan menyampaikan bahwa anak gadisnya siap dijadikan menantu, dibahas di situ durasinya kapan, bagaimana rangkaian acaranya, sarananya apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian dalam acara memadik atau meminang, ini sudah pembicaraan yang lebih resmi, melibatkan sudah tokoh prajuru adat, di mana sudah ada upakara Banten, upasaksi di situ sebagai upasaksi pengeraos namanya, lamadik atau meminang niki. Kemudian membiokala niki seperti yang Ibu jelaskan tadi, upacara pelepasan dosa letah male agar sah menjadi pasangan suami dan istri. Kemudian pamit di merajan atau sanggah. Niki tujuannya agar nanti si perempuan memiliki keturunan itu sudah mengikuti keturunan bapaknya atau suaminya, sehingga kastanya si perempuan ini sudah tidak lagi seperti sebelum menikah, kemudian sudah ikut dengan suaminya. Tujuannya seperti itu. Lanjut, rangkaian upacara perkawinan atau pawiwahan di rumah pengantin laki-laki. Itu ada mararesik, mapiyuning di Sangha Surya, upacara sudi suwadani, mabiakala, mapadamal, metapap oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, mararesik nikah artinya apa? Bersih-bersih dulu, mempersiapkan segala sesuatunya, keperluan pernikahan apa saja, taring, dan lain sebagainya. Kemudian mapiyuning di Sangha Surya artinya mohon izin bahwa akan dilaksanakan upacara dan memohon kelancaran, keselamatan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, upacara Sudiwadani niki adalah upacara di mana istilahnya penyampaian kepada pihak keluarga bahwa akan dilaksanakan upacara pawiwahan melepas masa lajang. Kemudian mebiukale nike adalah sama pelepasan letah male agar sah menjadi pasangan suami istri. Mata padamel. Nah, padamel niki biasanya masing-masing daerah beda-beda nggih. Mapadamal niki artinya mempejati ke rumah perempuan di mana mamitang si perempuan niki untuk sah ikut dengan suaminya. Kemudian metapak oleh kedua orang tua niki adalah ucapan terima kasih dan mohon doa restu pada orang tuanya agar niki pernikahan niki langgeng, rahayu, memiliki keturunan yang seputra seputri. Kemudian Majaya-jaya. Majaya-jaya niki adalah rangkaian dari upacara perkawinan pawiwahan oleh yang pemukut
Jika diberikan tanda ada karwiste di kepalanya, ye. Aturang ayaban. Iki rangkaian upacaranya juga biasanya ngaturang ayaban di nata, di baledangin, kebiasaan nata perasa dan pati niki agar menjadi sebuah keluarga yang utuh, kebersamaan yang langgeng, seperti arti dari kata sadapati yang sudah Ibu jelaskan di bagian pertama nike. Kemudian ada pemusikan atau persembahyangan memohon restu kepada semua pihak baik skala di skala agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sampai akhir hayat. Nah, terakhir unas wang supade tirta bijen kebiasaan ya untuk memohon agar benih daripada ide sanyawidi menyatu dalam diri manusia, berikan kesucian, kebersihan lahir batin dalam diri manusia melalui tirta nika atau wang supade agar apa yang dijalani itu mendapatkan sebuah restu keheningan. Baik, adapun upakara atau sarana perkawinan menurut Hindu anak-anak yakni ada biokala, tentak daksina prasa jumaan di Marajan, Ulu Banten, dua buah pajagan, tala dan segi empat, dua buah tumpeng, satu butir telur bebek rebus, kalungan bunga merah putih, segahan apa rancak sebanyak 5 tanding, tentak daksina prasa jumaan di kamar tidur nika memiliki makna. Yang pertama, biokala merupakan simbol penyucian, sukles wanita atau calon jabang bayi, dan sebagai buta saksi yakni bagian dari saksi agar sah dijadikan sebagai suami dan istri, dihalalkan hubungannya. Kemudian tetap daksina, ras ajuman di masing-masing sangga nika untuk mohon kesaksian Batara Surya atau Siwa, dilebo untuk mohon kesaksian Batara Wisnu, dan di harapan pandita untuk memohon pamuputnya ke dalam dewa saksi. Kemudian uli bantan itu berupa tetap daksina pras ajuman di depan balai pawiwahan itu sebagai hulu atau kepala dari upakara tersebut. Kemudian dua buah pajagan yang berada di balai dangin itu maknanya adalah di sebelah kanan sebagai simbol pradana dan pajagan bunga-bunga anika di sebelah kiri sebagai simbol daripada purusa. Itu adalah penyatuan daripada seorang laki-laki dan perempuan. Okay. Kemudian taladan segi empat nika simbolnya sebagai alas bantal, simbol dari Caturweda, dari Rigweda, Samweda, Yajur, dan Atharwaveda. Kemudian dua buah tumpang nika simbol kamebang atau disebut dengan wanita, dan tumpang putih nika disebut dengan simbol kamu petak atau laki-laki. Kemudian satu butir telur bebek rebus nika simbol dari calon janin diletakkan di tengah-tengah tumpeng dan ditancapi bunga warna merah putih, berarti calon bayi yang ada di antara wanita dan laki-laki. Gitu, kemudian kalungan bunga merah putih ini adalah simbol kekuatan ikatan perkawinan yang semererati. Kemudian segahan perancak sebanyak 5 kanding nika masing-masing diletakkan di Sangga Surya, Biakala, Balai Pawedan, Balai Pawiwahan, dan di Lebo. Itu adalah sebagai aturan kepada sang buta kala. Kemudian tetap daksina pras ajuman di kamar tidur. Itu untuk memohon perlindungan kepada Betara Semararati agar pengantin dilindungi dari mara bahaya dalam melaksanakan pawiwahan itu sendiri. Jadi makna-makna daripada upakara atau sarana pawiwahan Hindu.
Baik, syarat sah suatu perkawinan atau perwiwahan. Selain 3 kesaksian tersebut, ada upakaranya, ada juga syarat sah suatu perwiwahan secara umum. Yang pertama, bisa Ibu jelaskan anak-anak, terpenuhinya administrasi untuk pemerintah seperti persyaratan surat nikah, KKKTP. Iki biasanya kelengkapan data di klien dinas untuk membuat KK, surat nikah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Iki pernikahan itu dikatakan sah jikalau dilakukan itu menurut agamanya masing-masing. Kalau kita di Hindu, menurut pernikahan Hindu, seperti Nabi ada triupasaksinya, ada upakaranya, ada latar acaranya, rangkaiannya seperti apa, nikahnya. Kemudian dalam ajaran agama Hindu menurut kitab Yajurveda 2.60 dan Bhagavad Gita 7.12-14 nikah disebutkan bahwa suatu pernikahan sah dalam Hindu nikah jikalau memenuhi syarat-syarat acara sebagai berikut. Yang pertama nikah ada saptapada, yang kedua panigraha, 3 laja homa, 4 srada, 5 lascarya, 6 sastra, 7 daksina, 8 mantra, 9 anasewa, dan 10 nasmita. Pertama niki saptapada adalah simbolis penerimaan kedua mempelai nikah dengan melangkah 7 langkah ke depan. Upacara niki sering kita jumpai dalam berbagai variasian estetikanya yang berbeda-beda anak-anak sesuai dengan drestanya masing-masing. Panigraha nikah adalah upacara bergandengan tangan, simbol mempertemukan kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuannya upacara perkawinan. Dalam budaya Jawa dilakukan dengan menggunakan kapur atau sejenis selendang. Kemudian Raja Homa atau Agni Homa nikah, pemberkatan pandita yang menyampaikan puja stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai. Biasanya niki diberikan sebuah wejangan, kemudian dipuput oleh pandita. Yang keempat srada nikah adalah di mana keyakinan penuh bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaannya harus diyakini kebenarannya. Nikah srada ya keyakinan bahwa sebuah pernikahan itu keyakinannya harus seperti ini. Kemudian lascarya, di mana yadnya yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bahwa kita ikhlas menikah tanpa paksaan antara kedua belah pihak sehingga terciptalah keluarga yang sakinah tersebut. Kemudian sastra nikah yadnya harus dilakukan dengan sesuai dengan sastra atau kitab suci. Pernikahan nikah dijalankan sesuai dengan bagaimana ajaran kita dalam agama Hindu seperti itu. Kemudian ada daksina yang dimana artinya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang yang diaturkan secara ikhlas kepada pendeta atau yang memimpinnya. Ijan sesari mampu nikah harus ikhlas dan perkawinannya tadi muni bangus gede pangtan kentan. Kemudian mantra nikah adalah nyanyian pujaan pada saat pernikahan itu dilakukan, harus dilantunkan itu dan begitunya. Anasewa artinya pelaksanaan upacara nikah hendaknya wenten jamuan makan tamu, makan keluarga nikah. Setiap pernikahan harus memberikan makan kepada tamu keluarga nikahnya jamuan ke anasewa. Kemudian asmita hendaknya dilaksanakan dengan tujuan dan untuk memamerkan kemewahan. Asmita niki tujuannya adalah bahwa menyampaikan kita sudah menikah, menyampaikan kita sudah melakukan sebuah upacara perkawinan dengan apa? Misalnya membuat janur yang
bagus, menarik di depan rumah agar semua orang yang lewat, oh di situ ada pernikahan. Itu nasmita ya, berarti menunjukkan bahwa di situ ada upacara, di situ ada kebahagiaan, di situ ada perayaan kemewahan. Itu syarat sah suatu perkawinan ya. Baik, dalam suatu perkawinan atau pawiwahan juga ada yang dilarang. Nah, yang pertama, menurut kitab Dharma Sastra, pencegahan dilakukan apabila ada indikasi perkawinan yang sapinda. Tahu sapinda? Artinya satu darah, Niki. Itu tidak boleh dilakukan. Harus dilarang, harus dicegah, Niki. Yang kedua, perkawinan yang dilarang itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pasal 24 dan 27 yang isinya bertentangan dengan hukum itu boleh dilarang. Ya. Calon masih terikat dengan perkawinan atau tidak single itu sangat boleh dilarang. Kemudian bila calon suami dan istri mempunyai cacat yang disembunyikan sehingga salah satu pihak itu merasa tertipu oleh keadaan yang ini boleh dilarang. Ya. Kemudian perkawinan saudara itu sudah pasti dilarang. Kemudian apabila si istri tidak menganut agama yang sama dengan suami menurut hukum Hindu, itu sangat boleh dilarang. Ya. Yang pertama, seluruh anggota keluarga harus memiliki serada bakti atau keyakinan yang kuat kepada ide sang yang dewasa. Nah, sering sembahyang bersama-sama di dalam rumah tangga nike, di meraja, di sangga, maupun di pura nike, yang mengutamakan adalah di situ ditumbuhkan rasa bakti dalam keluarga itu sendiri. Bahwa bagaimana pasangan suami istri itu percaya ada andil ide sang yang dewasa di dalam hubungan mereka. Yang kedua, saling memahami dan mengerti antara pasangan suami istri. Nah, Niki antara suami dan istri harus mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing untuk menjadi pasangan yang baik dan ideal seperti napi. Yang ketiga, hidup selalu saling mencintai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Nah, Niki harus diwujudkan karena apa? Dalam menyayangi, mencintai sesama anggota keluarga itu butuh yang namanya sebuah usaha agar menciptakan suasana hubungan yang harmonis. Tentu hal itu butuh upaya-upaya dalam kiat-kiat rumah tangga untuk menciptakan hubungan yang baik antara suami dan istri terhadap keluarganya, suami dan istri terhadap masyarakatnya, tetangganya, dan lain sebagainya. Kemudian kepala keluarga harus bisa menanggung kebutuhan materi dan non-materi. Nah, bagaimana seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Baik kebutuhan istri, anak, kehidupannya, itu harus dipenuhi oleh kepala keluarga secara umumnya. Namun, pada saat ini tidak sedikit pula seorang ibu rumah tangga pun ikut memberikan bantuan kepada suaminya mencari nafkah untuk keluarga tersebut. Nah, yang terakhir mampu memberikan pendidikan yang baik dan layak bagi anak-anak untuk masa depan keluarga. Itu menjadi harapan semua orang tua ya. Jadi, anak-anak pun sekarang sekolah, itu tentu adalah salah satu wujud daripada pengharapan orang tuanya berkaitan dengan pendidikan kalian, ingin mendapatkan yang terbaik untuk masa depan kalian, sehingga kalian disekolahkan seperti sekarang ini adalah untuk masa depan keluarga. Ini kelima pilar keluarga Sakinah. Okay? Baik dari apa yang sudah kita bahas dari bagian pertama dan bagian kedua, dapat kita tarik suatu benang merah. Swadharma keluarga itu apa? Nah, swadharma keluarga itu adalah suatu keluarga yang utuh dan sempurna
terdiri dari suami, istri, dan anak. Untuk mewujudkan keluarga sejahtera, masing-masing keluarga harus mempunyai kewajiban fungsional atas swadharmanya masing-masing. Nah, di sini dimaksudkan adalah bagaimana tujuan daripada terciptanya keluarga sakinah itu adalah hubungan yang harmonis, selaras, serasi, yang menciptakan kesempurnaan yang dibentuk dari suami, istri, dan anak itu sendiri, sehingga dalam kesempurnaan itu tentu harus ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri, tentu pula anak, untuk menciptakan daripada swadharma keluarga. Kengnya anak-anak. Nah, itulah pembahasan kita tentang terciptanya keluarga sakinah, baik bagian 1, bagian 2, yang bisa Ibu jelaskan kepada anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tentunya apa yang Ibu sampaikan tidak mencapai kata sempurna. Kita perlu belajar lagi, berproses lagi untuk mencari referensi-referensi terbaru berkaitan dengan materi terciptanya keluarga sakinah. Terima kasih banyak perhatiannya anak-anak. Semoga materi ini baik bagian pertama, bagian kedua bermanfaat untuk anak-anak, bisa menambah wawasan anak-anak, pengetahuan anak-anak. Terima kasih banyak. Semoga banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita bahas, baik di bagian 1 dan 2, tentunya akan bermanfaat untuk kita ke depannya, walaupun untuk anak-anak akan nanti karena jenjangnya belum sampai pada fase itu, tapi semoga itu akan menjadi bekal untuk anak-anak memasuki masa perkawinan atau pawiwahan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap berdoa ya agar kita dalam keadaan sehat selalu. Kita tutup materi ini dengan doa. Om Dewa Susma Paramasidhi Nama Swaha, Om Sarwakari Prasidatam, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di lain waktu dan di materi yang lain anak-anak. Terima kasih banyak.